Perkenalkan, nama saya Fridianti Novika dari kelas 11 IPA 2. Di video ini saya akan membahas tentang termokimia. Termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia itu terdiri dari dua kata, ada termo dan kimia. Termo itu artinya panas, sedangkan kimia ya reaksi kimia. Jadi, termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang panas dari reaksi kimia. Dalam termokimia terdapat istilah-istilah seperti sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Jadi sistem itu adalah reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan segala sesuatu yang berada di luar sistem itu kita sebut dengan lingkungan. Kemudian, pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor atau Ki. Dan selanjutnya kita mengenalnya sebagai entalpi atau delta H. Ada 3 jenis sistem. Yang pertama sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungannya. Contohnya, bila kita memasukkan air panas ke dalam gelas terbuka, lambat laun air panas tersebut akan menjadi dingin karena terjadi pertukaran energi. Dan materi juga dapat masuk ke dalam sistem. Yang kedua, ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran energi, tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi dengan lingkungannya. Contohnya, botol yang berisi susu panas dan tertutup. Beberapa jam kemudian, susu itu akan dingin karena terjadi pertukaran energi dari sistem dengan lingkungan. Sedangkan untuk materinya tidak, karena si botol tersebut ya tertutup. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Contohnya termos. Nah, ketika teman-teman memasukkan air panas ke dalam termos, apakah termosnya terasa panas? Tentu tidak kan? Kemudian, apakah uap airnya juga bisa keluar? Tidak juga. Jadi, sistem terisolasi itu adalah sistem yang tidak mengalami pertukaran energi maupun materi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah entalpi atau H. Entalpi yaitu energi kimia yang terkandung di dalam suatu sistem. Entalpi suatu sistem itu nggak bisa diukur. Yang bisa diukur itu cuman perubahan entalpinya atau delta H-nya. Perubahan entalpi atau delta H menunjukkan banyaknya kalor yang diserap ataupun yang dilepas dalam suatu reaksi kimia. Rumus entalpi sendiri yaitu delta H sama dengan H produk dikurang dengan H reaktan. Selanjutnya adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm, ekso itu berarti keluar. Jadi, reaksi eksoterm itu adalah reaksi di mana sistem melepas kalor. Sedangkan endoterm itu kebalikannya. Reaksi endoterm adalah reaksi di mana sistem menerima kalor. Nah, sekarang kita lihat dari grafik eksoterm. Nih, grafiknya kayak gini. Dari grafik ini kita bisa lihat antara energi reaktan dan produk itu turun kan, si reaktan itu lebih tinggi kan dari si produk, maka perubahan entalpinya itu menjadi min, karena rumus perubahan entalpi itu H produk dikurangin H reaktan. Karena produknya lebih kecil dari reaktannya, otomatis dia negatif ya. Selanjutnya grafik endoterm. Nah, di sini kita lihat ya antara reaktan dan produk lebih tinggi mana? Produknya kan, karena dia mengalami penambahan, itu berarti tandanya dia positif dong. Jadi kalau reaksi eksoterm itu dia bernilai negatif, sedangkan kalau reaksi endoterm itu dia positif. Selanjutnya ada jenis-jenis entalpi. Nah, jenis entalpi ini itu tergantung dari jenis reaksinya ya.
Kalau reaksi pembakaran ya entalpi pembakaran, peruraian ya entalpi peruraian gitu ya. Dan kondisinya itu harus standar, yaitu 25 derajat tekanan 1 atm. Yang pertama, entalpi pembentukan atau delta HF. Entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Selanjutnya, ada entalpi peruraian atau delta HD. Entalpi peruraian adalah perubahan entalpi yang terjadi pada peruraian 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Selanjutnya ada entalpi pembakaran atau delta HC, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Yang keempat, ada entalpi netralisasi atau delta HN. Entalpi netralisasi ini adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol zat dari reaksi asam dan basa. Dan yang terakhir ada entalpi pelarutan atau delta HS. Entalpi pelarutan adalah perubahan entalpi yang terjadi pada keadaan standar. Sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bye!